video kali ini agak spesial ya, karena saya memakai jaket kebanggaan tenaga kerja Indonesia, CPMI Korea. Buat teman-teman yang nonton video ini semoga tercapai lah, bisa mengenakan jaket kebanggaan, jaket kuning C2G Korea Indonesia. Amin ya Allah. Ini yang buat yang belum lulus atau belum yang dapat panggilan SLC ya teman-teman ya. Kalau yang udah dapat panggilan dan di Korea ya semoga lancar menjalankan aktivitas pekerjaan dan kehidupannya di Korea Selatan. Nah, saya pengen mengomentari terkait banyaknya tenaga kerja Indonesia yang kaget ketika sampai di Korea Selatan. Kaget dalam artian, wah ternyata pabrik di Korea itu seperti ini ya. Nggak seperti yang saya bayangkan gitu. Nggak seperti yang saya perkirakan. Saya kira Korea itu kan negara maju, jadi pabriknya juga maju, kita kerja serba otomatis. Nggak seperti itu Perguso. Nah, untuk teman-teman yang seperti ini itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, memang di Indonesianya belum mempunyai pengalaman kerja sewaktu di Indonesianya. Jadi ketika sesampainya di Korea, baru pertama kalinya kerja di Korea, makanya kagetnya luar biasa. Karena berbeda dengan ekspektasi. Lalu kemungkinan yang berikutnya adalah sudah mempunyai pengalaman kerja di Indonesia, dan kemudian karena mempunyai pengalaman kerja di Indonesia, di pabrik Indonesia, membandingkan dengan pabrik yang ada di Indonesia. Seperti yang teman-teman ketahui, pabrik-pabrik yang ada di Indonesia, katakanlah di Cikarang, Subang, Karawang, Jakarta, Tangerang, dan lain sebagainya, adalah pabrik-pabrik yang besar dengan karyawan ribuan orang. Tentu buat teman-teman yang belum mempunyai pengalaman dan gambaran mengenai industri Korea, pasti menggambarkan ya pabrik Korea pun ya nggak jauh seperti ini. Jawabannya adalah tidak seperti itu teman-teman. Kenapa? Karena di Korea pada faktanya kebanyakan adalah dalam bahasa Koreanya itu 중소기업. Apa itu 중소기업? 중소기업 itu industri menengah ke bawah. Jung kan sedang, so kecil. 중소기업 industri menengah ke bawah. Di Korea itu ya teman-teman ya, karyawan yang kerja di pabriknya cuma 5 orang atau bahkan kurang atau bahkan di bawah 10 orang itu dinamakan pabrik. Kalau di Indonesia kan ya bukan pabrik, cuma dia ya home industry aja. Kalau di sini dinamakan pabrik, dinamakan HESA. Itu Korea. Kenapa? Karena ya pabrik-pabrik besarnya yang skala besarnya itu nggak beroperasi di Korea, beroperasi di negara-negara berkembang. Kenapa di negara-negara berkembang? Karena ya cost of produksi atau biaya produksinya itu lebih rendah, lebih murah begitu. Dan di Korea sendiri kebanyakan itu adalah industri-industri menengah ke bawah dengan karyawan di bawah 100 orang, 50 orang, 20 orang, bahkan 10 orang. Saya apakah pernah bekerja di pabrik yang karyawannya kurang dari 10 orang? Pernah. Pabrik pertama saya itu karyawan kecil, pabrik kecil. Karyawannya di bawah 10 orang, yang kerja di lapangan cuma 7 orang. Orang kantor cuma 1 orang sama saja, berarti 2. Kecil banget. Pabrik-pabrik di bawah 20 orang juga banyak di Korea teman-teman. Di bawah 10, di bawah 20, di bawah 50. Pabrik dengan karyawan di atas 100 itu hitungannya lumayan pabrik gede teman-teman. Kalau di sini ya, kalau di Korea. Kenapa? Ya memang seperti itu kenyataannya. Karena memang home industry ya alat yang ada pun ya nggak sesuai ekspektasi kita. Sewaktu kita masih di Indonesia, mungkin kita kiranya, pabriknya gede, serba otomatis, ternyata sampai sini serba manual, serba menggunakan tenaga, menggunakan fisik ibaratnya. Makanya nggak salah, nggak heran lah ibaratnya kalau teman-teman itu kaget. Karena ya seperti inilah Korea pada kenyataannya. Yang membedakan cuma nilai mata uangnya saja. Yang menjadi gaji di Korea itu lebih besar kelihatannya. Karena perbedaan nilai mata uang. Nilai won itu jauh lebih besar, hampir 10 kali lipat dibandingkan nilai rupiah. Makanya tinggi banget kelihatannya. Walaupun dari segi pekerjaannya kadang malah lebih parah dari Indonesia begitu. Karena kan saya bisa berbicara seperti ini karena pernah mengalami langsung. Nggak serta-merta saya cuma pengen ngomong aja gitu, nggak sambil ngarang-ngorong, nggak. Saya karena udah ngalami, makanya saya bisa ngomong, bisa menyampaikan begitu. Makanya
saran saya ya buat teman-teman yang lagi nunggu SLC atau lagi proses atau lagi belajar atau lagi memutuskan mau kerja ke Korea Selatan atau tidak, coba kurangilah ekspektasinya gitu mengenai pabrik di Korea. Jangan kebanyakan nonton drama istilahnya, karena di Korea itu kebanyakan pabrik kecil, pabrik home industry kebanyakan. Pabrik yang di bawah 5-10 orang itu istilahnya kalau dalam teman-teman TKI itu menyebutnya sajang borong lah ibaratnya, sajang borong, karena ya karyawannya sedikit, cuma 5 orang. Orang kantornya kadang nggak ada, dikerjain sama sajangnya sendiri. Sajangnya ikut di kantor, ngerjain di kantor, ikut kerja juga, kadang yang begitu juga banyak teman-teman ya. Jadi jangan heran. Makanya saya itu sering sekali mendapatkan di MDM atau inbox mengenai, oh kaget ternyata pabriknya seperti ini, baru 2 minggu, sebulan, berapa hari udah pengen pindah. Ya karena itu, antara nggak pernah kerja di Indonesia atau dia ekspektasinya terlalu tinggi mengenai pabrik-pabrik di Korea. Makanya ya saya bisa bilang bahwa Korea itu bukan untuk teman-teman yang bermental lemah begitu. Karena pada kenyataannya Korea itu lumayan berat kondisi pekerjaannya. Kalau di luar pekerjaan, di luar pabrik ya enak, enjoy, merupakan sebuah negara yang sangat-sangat nyaman dari segi transportasi dan juga kenyamanannya, serba praktis, enak untuk ditinggali. Tapi kalau di dalam pabriknya sendiri ya begitu, suasananya panas. Semua serba panas. Karena panas ya banyak orang-orang di sekitar pabrik itu bisa cepat marah begitu ibaratnya. Teman-teman harus memaklumi itu dan jangan kaget juga ya teman-teman ya, karena ya inilah faktanya begitu. Semoga ini bisa mengedukasi ya teman-teman yang masih di Indonesia bahwa Korea itu, pabrik di Korea itu rata-rata adalah pabrik menengah ke bawah. Jadi kurangi sedikit ekspektasinya mengenai pabrik di Korea. Kalau untuk kehidupan di Korea nggak apa-apa berekspektasi besar, tapi kalau untuk di pabriknya kurangilah, jangan terlalu banyak berekspektasi ya teman-teman. Sampai sini dulu video Dermayu Korea kali ini. Saya Sakrudin Arudin dari Dermayu Korea. Sampai ketemu di video Dermayu Korea berikutnya. Assalamualaikum.